Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Catherine selaku Direktur Utama dari PT Garis Lurus serta seluruh kepala-kepala cabang PT Garis Lurus Semesta. Insyaallah Ta'ala sama-sama diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di manasik series yang kedua kita akan membahas yaitu aspek ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji. Setelah kita membahas ya tentang aspek akidah dalam ibadah haji pada pertemuan yang lalu, maka pertemuan yang kedua ini yang ingin kita bahas adalah aspek ibadah dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap pelaksanaan rangkaian daripada ibadah haji. Kenapa materi ini juga penting kita bahas? Karena ikhwatul iman a'azani Allah, bahwa kita tahu tanpa memahami hakikat daripada ibadah dan asrar ataupun rahasia yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, ketika kita tidak mengetahuinya, maka kita akan banyak kehilangan kesempatan untuk meraih keutamaan-keutamaan yang ada pada ibadah haji. Itu yang pertama. Kita akan kehilangan kesempatan untuk meraih keutamaan-keutamaan dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam atau selama pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Yang kedua, untuk membersihkan diri kita atau memberikan pencerahan kepada kita secara gamblang dan jelas bahwa jangan sampai perkara yang itu bukan bagian daripada ibadah lalu disebut dengan ibadah. Atau sesuatu yang dinilai itu sebagai bagian daripada ibadah, justru itu kita tidak menilainya bagian daripada ibadah. Ya. Nah, ini yang tujuan pelaksanaan atau tujuan daripada materi yang kedua ini. Tujuan yang ketiga juga, aspek ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji ini perlu kita bahas. Agar masing-masing dari kita nanti siap untuk menunaikan amalan-amalan itu berdasarkan afdoliyat. Ya. Atau fikih prioritasnya dan afdoliyahnya itu digunakan oleh kita. Jangan sampai sesuatu yang afdol itu ditinggalkan, lalu kemudian yang mafdul, ya, yang keutamaannya itu kalah karena ada sesuatu yang afdol, itu justru yang dikejar oleh kita. Contoh misalkan, sholat wajib, ya itu penting ketika berada misalkan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi misalkan. Karena pahala yang sangat besar, ya. Tapi kemudian ketika ada kegiatan yang mafdul, yang keutamaannya di bawah yang afdol, itu dilakukan oleh kita sampai menghilangkan yang afdol, maka ini menjadi masalah. Ya, maka poin yang ketiga ini harus difahami oleh kita betapa pentingnya kita untuk memahami aspek ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Itulah materi yang saya akan bawakan dalam kesempatan manasik yang kedua ini. Al-hajju ibadatun ruhiyatun wa dalalatun ramziyatun. Ya, haji itu adalah ibadah ataupun ya ibadah ruhiyah kita. Ibadah yang akan banyak menyinggung aspek roh kita. Dan juga petunjuk dari isyarat-isyarat yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalalatun ramziyah. Apa sih dibalik ibadah tawaf? Apa dibalik ibadah sa'i dan lain-lain?
Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, maka kita melakukannya secara optimal, sehingga benar-benar ya derajat haji mabrur itu yang kita citakan itu terwujud. Ini yang ingin kita sama-sama gali melalui manasik ya series kita di poin yang kedua, yaitu tentang ya aspek ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji. Baik, kita akan masuk, silakan boleh dilihat slide-nya ya, kalau bisa boleh ditampilkan. Di mukadimah yang ingin kita sampaikan ya, apakah sudah bisa ditampilkan di situ? Sudah ditampilkan Ustaz, slide-nya. Nah, baik. Kita akan masuk, silakan. Di laptop saya belum nampak nih. Mana coba? Yang pertama di sini bisa dilihat pada poin yang pertama, al-hajju rihlatun ruhiyatun. Ibadah haji itu adalah perjalanan ruhiyah kita. Ya, haji itu adalah rihlatun ruhiyah. Jadi wisata rohani kita yang sangat dalam atau perjalanan ruhiyah kita itu dalam pelaksanaan ibadah haji ini harus difahami oleh kita. Wadalalatun ramziyatun, dan petunjuk-petunjuk yang diisyaratkan dalam pelaksanaan ibadah haji itu juga harus difahami oleh kita dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Wasyairatun ta'abbudiyatun. Ya. Dan syiar-syiar yang kaitan erat dengan ibadah. Ya, jadi haji itu harus difahami oleh kita bahwa ibadah haji itu adalah perjalanan ya rohiyah kita. Bukan hanya hadirnya fisik kita ke tanah suci, bukan. Bukan hanya hadirnya fisik kita masuk di Masjidil Haram. Atau kemudian kita ke mabit di Mina, atau wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, atau lontar jumroh gitu ya. Bukan hanya fisik kita yang kita hadirkan, ya. Tapi haji itu merupakan rihlatun rohiyatun. Ini perjalanan rohani kita. Kalau jasad udah pasti, ya karena kita masih di dunia. Yang kita ingin sampaikan itu adalah jangan sampai fisik kita pergi menunaikan ibadah haji, tapi roh kita itu tidak menyamai, tidak membersamai fisik kita. Ya. Fisik kita itu ada hadir wukuf di Arafah. Tapi roh kita itu entah kemana. Tidak mampu menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kita selama berada di wukuf di Arafah tersebut. Ini maksudnya dari kalimat al-hajju rihlatun ruhiyah. Dan syiar ibadah ini akan apa? Tungqilul abda ila afaqin aliyah wa akhlaqin rabbaniyah. Ya akan membawa kita kepada apa? Pada puncak ketinggian, ya, pada puncak kemuliaan kita dan akhlak yang rabbani. Orang kalau sudah menunaikan ibadah haji ini, ketika pelaksanaan ibadah haji ini betul-betul kita ini seperti diterbangkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ya sesuatu yang lebih mulia dari apa yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Sepulangnya kita dari perjalanan haji ini, fayarji'u min rihlatihi kayaumin waladathu ummuhu.
seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Maka betapa tinggi nilai ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, karena itu ruh kita yang diangkat terus sampai setinggi-tingginya. Dan tidak mungkin ruh kita itu naik di tempat yang tinggi kecuali apa? Kecuali kita beribadah dengan kuat. Dibarengi dengan akhlak yang mulia. Maka kembali dari perjalanan ibadah haji, kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man hajja," barang siapa yang menunaikan haji, falam yarfus, lalu dia tidak rofas. Ya, dia tidak melakukan perkataan yang kotor. Walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan ataupun dosa. Roja'a min dzunubihi, dia akan kembali dari dosa-dosanya itu, atau akan ya dia habis dosa-dosanya itu, ya kayaumin waladathu ummuh, seperti ya bayi yang dilahirkan. Maka ikhwatal iman a'azani Allah, haji itu merupakan quwwatun ruhiyah. Haji itu adalah ibadah yang memiliki kekuatan rohani yang luar biasa. Dengan zikir dan doa kita, bidzikri wad du'a. Ya. Di samping kita tahu bahwa haji itu juga ada quwwatun iqtisadiyah. Ada kekuatan dari sisi ekonomi, misalkan bil bai'i wasyara, dengan adanya transaksi jual beli yang dahsyat sekali di musim haji tersebut. Haji juga quwwatun ijtimaiyatun bil hubbi wal ikha. Haji juga ada merupakan kekuatan sosial yang luar biasa dengan cinta dan persaudaraan. Kita dihimpunkan dengan 4 juta muslim dari seluruh dunia, berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Tapi kita saling apa? Saling mencintai dan saling bersaudara. Inilah kekuatan yang luar biasa. Ya, quwwatun istimaiyatun bil hubbi wal ikha. Bahkan kadang-kadang kita di sana didapati juga ada quwwatun siyasiyatun, ada kekuatan politik. Bitasyawuri wa jam'il ara. Ya, kadang-kadang kita bermusyawarah, bertanya tentang gimana keadaan negara Anda di sana. Kita kenalan dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Ya, sampai kemudian apa? Ya, kita bisa mengetahui di situ. Kalau di negeri kami begini, kalau di negeri Anda seperti apa, dan lain. Ya. Itulah gambaran ibadah haji yang dilakukan setiap tahun. Tapi kekuatan ibadah haji pada quwwatun ruhiyatun bidzikri wa du'a wal ibadah was salat dan yang lain-lain, itu adalah nomor utama, dan itu tujuan daripada ya tujuan yang utama kita, yaitu membangun kekuatan rohani kita dengan segala macam ibadah yang ada. Ya. Nah, ini nantinya yang harus kita harus kita pahami tentang masalah aspek ibadah haji. Lalu kemudian selanjutnya, bahkan hari-hari ya selama kita menunaikan ibadah haji, ikhwatal iman, bahwa amal soleh yang kita lakukan apapun bentuknya, selama kita menunaikan ibadah haji, yang harus kita fahami, ahabbu ilallah ya minha fi ayyamin ukhra. Segala amalan, apapun bentuknya, sekecil apapun, yang itu merupakan bagian daripada amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari-hari ibadah haji, yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sejak kita
tanggal 8 yaitu hari Tarwiyah misalkan, tanggal 9 yaitu Yaumu Arafah, hari Arafah, tanggal 10 Yaumun Nahar, ya, yaitu hari kita menyembelih hewan, dan 11, 12, dan 13 yaitu Ayyamu Tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Ya. Dari awal Zulhijjah sampai ke tanggal 10 puncak ibadah haji kita, ya, itu amal-amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Maka disitulah seorang yang menunaikan ibadah haji betul-betul harus fokus menguatkan ruhnya dia, jiwanya dia untuk bisa maksimal dalam menunaikan ibadah haji di hari-hari tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada dari hari-hari, al-amalu salihu fiha, di mana amal soleh di dalamnya itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, yaitu dari hari-hari yang saat ini. Artinya tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di mana amal soleh yang dilakukan oleh kita itu, ya, itu lebih mulia, ya, tidak ada bandingannya, yaitu hari-hari yang 10 hari, yakni ayyamul asyar. Qalu, kata para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal soleh kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini bisa mengalahkan jihad fi sabilillah?" Qala walal jihadu fi sabilillah, tidak juga bisa, ya, dilampaui oleh jihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali ada seseorang, kharaja bi nafsihi, dia keluar dengan dirinya, wa malihi, ya, dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', yang dia tidak mengharapkan kembali dari apa yang ia, ya, dari apa yang ia keluarkan. Begitupun kita haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, roh kita ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan ibadah haji sekecil apapun harus diyakini oleh kita itu lebih utama jika dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang tidak boleh kita ragu, ya. Tidak boleh kita ragu. Maka pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ibadah haji itu sendiri, yang merupakan itu satu rukun daripada rukun Islam, yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Dan di sini kita mengulang kembali bahwa ibadah haji itu adalah musim ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu syiar yang agung yang tidak dimiliki oleh agama lain di atas muka bumi ini. Yang hendaknya kita setiap muslim mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap perjalanan ibadah haji yang kita lakukan. Maka ikhwatal iman a'azani Allah, dikatakan oleh para ulama bahwa haji itu merupakan burhanun amaliyun, bukti nyata dari amal kita. Ya, bukti nyata dari amal kita. Burhanun amaliyun yuqaddimuhul mu'min li rabbihi wa li nafsihi. Ya, bahwa kalau kita katakan bahwa haji itu wajib, haji itu rukun Islam, dan itu semua kita muslim tahu dari mulai taman kanak-kanak sampai kemudian orang dewasa.
ketika disuruh menyebutkan, ya, ada berapa rukun Islam, maka akan menyebut salah satunya adalah ibadah haji itu sendiri. Tapi ibadah haji itu bukan laisa kalaman fakat, ya. Bukan hanya perkataan saja. Tapi ibadah haji itu merupakan burhanun amaliyun. Bukti nyata dari amal kita yang dilakukan oleh seorang mukmin untuk Allah dan untuk dirinya. Untuk Allah buktinya apa? Karena Allah lah yang memanggil kita, ya. Dan kita membuktikan dengan talbiyah kita itu labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya apa di sini? Kalimat labbaik Allahumma labbaik artinya bahwa saya siap apapun yang engkau perintahkan ya Allah. Berbuat apapun yang perlu aku lakukan. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tadi dikatakan yuqaddimuhul mu'min li rabbih. Yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai akal kita ini tidak mampu berpikir lagi tentang amalan-amalan dari manasik haji yang itu semuanya hatta akal kita pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan haji yang kalau dicari akalnya oleh kita, logikanya oleh kita, maka sangat sulit kita dapati bahwa haji itu adalah ibadah yang hanya lisan mengucapkan talbiyah ataupun anggota badan kita mengikutinya begitu. Tapi lebih dari itu adalah akal kita pun yang sangat kita ya banggakan ini, itu kita serahkan dengan sepenuh hati kita kepada apa yang Allah perintahkan. Allah nyuruh tawaf. Allah nyuruh sa'i dengan ya ritual sa'i seperti itu kita lakukan. Kita suruh duduk wukuf di Arafah dari ya waktu zuhur hingga terbenam matahari, ya itu kita lakukan. Diperintahkan kita untuk tidur mabit di Muzdalifah, itulah kita lakukan. Tanpa kasur, ya, dengan perbekalan yang ada. Kita diperintahkan untuk lontar jumroh dengan 7 batu pada setiap ya melontarnya, misalkan di jumroh ula 7 batu, di jumroh wusta 7 batu, di jumroh aqobah 7 batu misalkan. Ya itulah yang kita lakukan. Tidak perlu dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita serahkan akal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dikatakan bahwa ya haji karena rihlah ruhiyah kita, perjalanan ruhiyah kita, maka ini akal tidak lagi berfungsi. Pada saat kita menunaikan ibadah haji, yang ada itu adalah ketundukan jiwa kita, ya, akal kita dan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya, amalan ini kita suguhkan kepada Allah dan juga kepada diri kita sendiri. Kita mau berlelah-lelah, kita mau bercapek-capek dengan setiap rangkaian-rangkaian dari ibadah haji yang dilakukan oleh seorang mukmin. Insya Allah. Ini luar biasa. Untuk itulah, kata para ulama bahwa wa mimma tatamayyazu bihi hadhil ibadah. Di antara perkara yang istimewa dari ibadah haji ini adalah apa? Ya, di antara keistimewaan ibadah haji ini adalah apa? Annaha tahtaju ila tafarrughin tamin. Ibadah haji itu Bapak dan Ibu sekalian, ini membutuhkan apa? Ya, membutuhkan sempurnanya kita meluangkan waktu kita, kesempatan kita, dan juga harta kita. Orang menyebut sekarang bahwa ya keistimewaan ibadah haji ini adalah apa?
menyerahkan secara keseluruhan, all out semuanya. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafarrugh atam, ya. Kenapa demikian ikhwatal iman azani Allah? Kata para ulama di sana dikatakan, kalau kita sholat misalkan, kalau kita sholat nih, tusolli wa anta fi baitik. Anda sholat tapi Anda di rumahmu. Kita sholat, ya. Kita sholat ya di negeri kita. Di masjid, masjidnya di dekat rumah kita. Kita sholat sunnah ya kitanya di rumah, yaitu rumah kita di situ. Ya. Kita pun bisa sambil bekerja. Ya. Hari itu kita ya sedang bekerja, lalu kemudian tiba masuk waktu sholat, ya kita lakukan sholat seperti yang aktivitas kita. Ya, begitupun misalkan zakat, bisa kita sambil. Kita bekerja, bahkan tinggal kita telepon, keluarkan uang, saya mengeluarkan zakat, sekian, ya silakan didebit langsung dari dana saya misalkan. Kita bisa sambil bekerja, bisa menunaikan ya ibadah zakat. Ibadah puasa yang saat ini kita lakukan pun, kita di negeri kita, disertai dengan aktivitas kita, ya kita pun bebas ya melakukan ibadah saum ini. Mau di kota, mau di kampung, mau iktikaf kita di masjid atau tidak, ya. Rukun-rukun Islam yang lainnya seperti itu. Tapi keistimewaan daripada ibadah haji itu, di mana ibadah haji itu adalah apa? Totalitas penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah ibadah haji itu bisa dikatakan ibadah haji kecuali hal itu dilakukan ya di tanah haram, di Mekah Al-Mukarramah. Tawafnya di Masjidil Haram, ya, mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah. Salatnya di belakang makam Ibrahim sudah ditetapkan. Minum zam-zamnya ada di situ. Sa'inya itu di Bukit Safa dan Bukit Marwah yang ada di Masjidil Haram tersebut. Lalu mabit di Mina-nya tanggal 8 Tarwiyah itu harus di Mina, masuk di wilayah Mina, tidak boleh di luar Mina. Pagi harinya kita kemudian menuju untuk wukuf di Arafah, dan ketika kita wukuf kita betul-betul harus berada di tanah Arafah, tidak boleh keluar dari tanah Arafah. Dan waktunya juga sangat jelas. Jadi siang hari ketika matahari sudah berada di atas kepala kita, sampai terus terbenam matahari. Tidak boleh kita kurang dari waktu tersebut. Kecuali bagi yang uzur. Begitupun kemudian malam, habis maghrib, di malam tanggal 10 kita semuanya menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita mabit. Kita nginep di situ di Muzdalifah. Tidur kita di bawah apa? Ya, di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas aspal dan padang seperti itu. Mungkin berbantalkan sandal kita atau tas kecil kita. Dengan makanan apa adanya. Tidak boleh kita juga mabit keluar dari Muzdalifah. Ya. Begitupun ketika kita ngelontar jumrah. Lontar jumrah itu di Jamarat, Ula, Wusta, dan Aqobah harus di tempat tersebut. Jauh dari tenda kita, Ustadz? Iya, jauh. Apakah bisa digantikan lontar jumrahnya di tempat lain? Yang dekat dengan tenda kita? Tidak. Tetap di Jamarat. Semua orang harus menuju ke sana. Itulah keistimewaan ibadah haji, di mana kalau tidak dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat, maka bukanlah merupakan ibadah haji. Ya. Itulah keistimewaan yang luar biasa. Bahkan kita tidak bisa sambil menjalankan tugas. Ya.
Kita tinggalkan aktivitas kita, kita tinggalkan negeri kita, tinggalkan keluarga kita, famili kita, ya. Kita tinggalkan semua tuh aktivitas itu untuk apa? Mengosongkan diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digantikan dengan siapapun. Untuk itu bahwa semua rangkaian ibadah haji yang dilakukan secara sempurna oleh kita, ibadah-ibadah yang dilakukan secara sempurna oleh kita, maka ibadah haji itu menggugurkan segala macam dosa yang dilakukan oleh kita sebelumnya. Ya. Dikatakan dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim, al-hajju tahdimu ma kana qablahu. Ya. Ibadah haji itu bisa menggugurkan apa yang ada dari dosa-dosa kita sebelumnya. Dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka aspek ibadah ini harus difahami oleh kita ikhwatul iman azani Allah. Karena balasan yang Allah berikan kepada kita ini adalah balasan yang sangat pamungkas. Yang luar biasa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan ibadah haji secara sempurna. Sebagaimana hajinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan apa? Ya, satu keinginan ya, dari perjalanan travel kita insyaallah tabaraka wa taala. Ibadah haji yang maksimal, yang optimal berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan balasan Allah yang ada di hadapan kita. Kita tidak lagi akan berbicara dengan berapa biaya yang kita keluarkan. Ya. Kita tidak akan lagi berbicara itu. Kenapa? Karena surga yang Allah siapkan kepada kita jauh lebih mahal dari biaya yang kita keluarkan. Ini harus kita fahami oleh kita semuanya. Lelahnya kita menunaikan ibadah haji ini tidaklah sebanding juga dengan surga yang akan kita huni kelak. Sebagai balasan dari ibadah haji mabrur kita. Ya. Maka benarlah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini bahwa al-hajju tahdimu ma kana qablahu, bahwa haji ini bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu dan tidak ada balasan dari haji mabrur kita kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ikhwatal iman azani Allah. Ketika ibadah haji tadi itu perjalanan rohiyah dengan doa dan zikir kita, maka dijelaskan al-hujjaj wal ummar, para jemaah haji dan para jemaah umrah, atau para ulama ini adalah apa? Wafdullah. Ketika membahas hadis ini, maka para jemaah haji dan jemaah umrah kita, karena tentunya bahwa kita pun dengan haji tamattu kita nanti kita akan jelaskan pada ya fikih manasik hajinya bahwa haji yang terbaik itu adalah haji tamattu yang diawali dengan umrah terlebih dahulu, lalu sampai kita tahallul, kemudian kembali kita berihram pada tanggal 8 Zulhijjah tersebut, sampai kemudian kita tahallul kembali di tanggal 10. Ya. Maka di sini al-hujjaj wal umar, orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan orang-orang menunaikan ibadah umrah. Dan kalau kita haji tamattu kita sekaligus. Ya. Adalah wafdullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala. In sa'alu, maka di sini perhatikan pentingnya kita
memahami siapa diri kita ketika kita ya melakukan ibadah haji. Insa'alu, jika mereka meminta kepada Allah, karena kita tamunya Allah. Jika kita meminta kepada Allah, maka apa? U'tu, mereka akan diberi. Wa in da'au, apabila mereka itu berdoa, ya, maka ujibu, mereka akan diijabah doanya. Wa in anfaku, apabila para jamaah haji dan umroh itu tadi menginfakkan ataupun membelanjakan hartanya untuk pembiayaan ibadah haji itu, maka kata Allah, ukhlifu alaihim, aku akan mengganti semua itu kepada mereka. Lihat ikhwatal iman, ya. Di sini dikatakan harusnya para jemaah haji itu sudah menanamkan dalam diri kita bahwa saya saat ini akan menunaikan panggilan Allah untuk menjadi tamunya Allah. Ya. Maka ketika kita menyiapkan diri kita untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita persiapkan diri kita. Yang kadang-kadang mempersiapkannya itu tidak pernah kita memandang biaya. Ada satu cerita, ada orang tidak pernah bermimpi dia sebelumnya, tiba-tiba dapat telepon dari perwakilan seorang presiden. Dan dia katakan, besok bertemu di Istana Negara, jam sekian. Yang nelpon bukan presidennya langsung, tapi ajudannya. Atau sekretaris kabinetnya misalkan. Pada hari itu dia langsung keluarkan uangnya dia beli pakaian yang bagus, dia siapkan sepatunya yang bagus, minyak wanginya yang bagus, segala sesuatunya. Tanpa dia pernah berpikir berapa biaya yang harus dia keluarkan. Dia pun kadang-kadang tidak berpikir apa feedbacknya untuk dirinya dia. Apa sih yang dia dapati? Kenapa saya dipanggil? Kenapa saya suruh datang ke istana? Tapi kita tidak pernah berpikir biaya yang kita keluarkan. Ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa jas yang kita beli itu akan bermanfaat di hari kedua atau hari ketiga dan yang lainnya. Kita tidak pernah berpikir sepatu kita yang mahal itu, yang kita beli untuk datang ke istana itu akan dipakai lagi atau tidak. Tapi kalau ibadah haji ini, ikhwatal iman a'azani Allah, yang manggil adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah yang memanggil kita. Allah pun telah mempersiapkan tempatnya untuk kita. Tawaf dan sa'i Anda dilakukan di sini. Tidak boleh tawaf Anda di Jabal Rahmah. Tapi tawaflah mengelilingi Ka'bah. Untuk mabit Anda harus di Mina. Tendanya pun sudah disiapkan. Tempat penginapan kita sudah disiapkan. Untuk wukuf di Arafah, wukuflah di Arafah, tempatnya sudah disiapkan. Segala sesuatu Allah telah menyiapkannya. Allah yang memanggil kita. Allah juga sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Maka tidak lagi kemudian pada saat kita sudah sampai di tanah suci itu, kita berpikir lagi tentang apa? Tentang biaya dan yang lainnya. Kenapa? Ada 3 keutamaan. Ketika kita menunaikan ibadah haji dengan penuh semangat dan penuh dengan apa? Penghayatan. Bahwa ini ibadah yang luar biasa. Yang pertama, insa'alu u'tu. Jika mereka meminta kepada Allah, Allah pasti akan beri. Apa sih yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang ingin kita minta dari Allah Azza wa Jalla? Ini hakikat dalam doa kita, zikir kita selama kita menunaikan ibadah haji di sana. Mau minta apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Wa inda au ujibu, jika mereka berdoa kepada Allah, maka itulah Allah akan kabulkan. Kita berdoa di rumah kita, di masjid dekat rumah kita saat ini. Ya. Tidak ada jaminan, ya, doa-doa kita ini dikabulkan. Mungkin tempatnya yang kurang berkah, mungkin cara berdoanya yang kita salah, mungkin keadaan kita yang saat ini nyaman-nyaman saja sehingga ya doanya tidak dikabulkan. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah di tanah suci, di masjid yang suci, di saat yang mustajab, pada keadaan di mana kita ini bisa mendatangkan ijabahnya doa lebih cepat, maka kata Rasul, inda au ujibu, jika mereka berdoa, maka mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berdoa apa, ikhwatal iman? Kalau kita meminta dari perkara-perkara dunia, Allah akan beri. Kalau kita berdoa untuk keselamatan akhirat kita, Allah akan ijabahkan doa kita. Dan yang ketiga, wa in anfaqu ukhlifu alaihim. Dan apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk bisa datang menemui sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, ukhlifu alaihim. Allah menjanjikan saya akan ganti semuanya untuk mereka. Itu harus diyakini oleh kita, ikhwatal iman. Lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah Nabi kita mulai sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah oleh kalian antara haji dan umrah. Maksudnya adalah apa? Kalau sudah haji, lakukan umrah. Kalau sudah umrah, lakukan haji. Tidak mengapa. Meskipun kita tahu bahwa kewajibannya seumur hidup satu kali. Tapi jika Bapak dan Ibu memiliki kesempatan tahun ini bisa menunaikan ibadah haji, maka setelah ibadah haji selesai, bulan Zulhijjah kita pulang, ya. Maka kemudian bisa bulan Safar atau bulan Rajab atau bulan berikutnya, kita bisa berangkat menunaikan ibadah umroh lagi. Ya. Sampai tahun depan kita diberikan kemampuan oleh Allah menunaikan ibadah haji lagi, ibadah haji lah. Tidak perlu ragu-ragu. Tabi'u bainal haji wal umrah. Terus ikuti. Ya. Atau ya dibarengi terus. Setelah haji umroh, setelah umroh haji, setelah haji umroh lagi, terus seperti itu. Kenapa demikian? Fa innahu, makana keduanya, ibadah haji dan ibadah umrah itu yanfiyanil faqra, ya, wadzunub. Karena ibadah haji dan ibadah umrah itu menghilangkan kefakiran kita dan menghilangkan dosa kita. Ya. Yang membuat kita ini fakir karena dosa. Ya. Yang membuat kita fakir itu karena dosa kita. Apa maksudnya? Orang bisa rezekinya itu lambat datang kepada kita karena banyak dosa yang kita perbuat. Terlalu banyak kita meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita ingin menjemput rezekinya Allah biar kita menjadi orang yang kaya, gitu ya. Orang yang berkecukupan, maka kurangi dan tinggalkan dosa. Ya. Kenapa? Karena rezeki itu tidak akan pernah bisa diambil. La yuhramu rizqu bidzambin yusibuhu. Terhalanginya rezeki itu karena dosa yang ia perbuat. Nah, ibadah haji dan ibadah umrah itu Allah menghilangkan kedua-duanya. Kefakiran kita dihilangkan, jadilah kita orang kaya. Dosa kita itu dihilangkan oleh Allah. Makanya kita menjadi orang yang suci. Kayaumin waladatu ummu. Seperti bayi yang dilahirkan kembali. Untuk itulah kita akan perhatikan beberapa isyarat-isyarat dari pelaksanaan ibadah haji kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita ini faham. Dan kita benar-benar serta sungguh-sungguh
menunaikan setiap rangkaian ibadah haji kita itu dengan ilmu dan juga dengan pemahaman yang dalam. Maka di sini dikatakan, pertama yang kita fahami adalah al-ihram. Ihram itu awalul manasik. Ibadah yang pertama kali kita lakukan dalam ibadah haji ini adalah berihram. Ihram itu secara kasat matanya, seorang laki-laki yang dia berihram, maka wajib baginya mengganti pakaiannya. Pakaian yang berjahit, itu diganti. Tidak ada sehelai kain pun pada badannya kecuali 2 helai kain ihram. Ya, 2 helai kain ihram. Sampai penutup kepala kita pun itu harus dibuka. Sampai kaos kaki di bawah kaki kita pun itu harus dilepas. Apa makna daripada ihram ini? Tidaklah ihram itu memberikan isyarat kepada kita ma huwa illa at-tajarrud min syahawatin nafsi wa naza'atil hawa. Melainkan kita membersihkan diri kita dari syahwat-syahwat jiwa kita. Melepaskan diri kita ya dari tarikan-tarikan syahwat dan keinginan-keinginan nafsu kita. Ini isyarat yang dibawakan dari ihram yang kita lakukan, baik mulai tempatnya maupun waktunya. Ketika kita berihram dari lam misalkan, disitulah kemudian kita mengatakan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj. Disitulah waktunya, disitulah tempatnya. Maka pada saat itu adalah apa? Mengisyaratkan kepada kita lepaskan segala keinginan-keinginan dunia kita. Karena keinginan dunia kita itu yang paling nampak. Kalau kita berpakaian, kita ingin pakaiannya bagus. Kainnya pun mahal harganya. Ya. Lalu dengan aksesoris-aksesoris yang luar biasa. Tapi orang berihram 2 helai kain yang kita kenakan. Kalaupun kita menggunakan sabuk, maka sekedar itu untuk mengencangkan dan jaga-jaga agar dia tidak lepas dari kita. Ya. Maka ihram itu adalah at-tajarrud min syahawatin nafsi wa naza'atil hawa. Ya, ihram itu adalah melepaskan kita dari apa? Jeratan-jeratan syahwat jiwa kita dan hawa nafsu kita. Wa habasaha an kulli ma siwallah. Dan kita menahan syahwat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kita menahan syahwat, keinginan kita berpakaian bagus, berpenampilan ya mewah misalkan. Itu kita tinggalkan itu semua, yang kita cari hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka raja pun berpakaian ihram sama dengan pengawalnya. Presiden berihram pun sama pakaiannya seperti para menterinya, seperti rakyatnya. Orang kaya pun sama sebagaimana orang miskin dia berihram. Tidak ada yang membedakan kain ihram mereka dengan kain ihram kita. Sama-sama duduk di tenda. Wukuf di Arafah itu pun sama dilakukan oleh semua jemaah haji. Kadang-kadang hanya sekedar makanan yang membedakan. Dan kembali lagi, makanan pun pada akhirnya kita tahu kemana makanan itu akan pergi dari badan kita. Ya. Dan pada saat itu kita berihram, ibadah yang harus kita lakukan itu adalah apa? At-tafkiru fi jalalihi.
yaitu memikirkan akan kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, raja maupun rakyatnya, orang kaya maupun orang miskinnya, pejabat maupun rakyatnya, sama-sama berpakai pakaian ihram, sama duduk di dalam tendanya, sama kepanasan juga, ya. Maka apa? Disinilah letaknya bahwa sayalah yang berkuasa, kata Allah pada hari ini. Itulah yang harus kita pikirkan akan apa? Kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kiblat kita itu adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Hanya Allah. Maka kalimat yang terucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada kalimat yang lain. Artinya apa? Kalimat talbiyah itu adalah kalimat untuk apa? Mengkiblatkan diri kita sejak kita berihram, hanya Allah yang kita tuju. Bukan untuk adu suara siapa yang merdu dengan talbiyahnya, tidak. Sehingga berharap pujian manusia, tidak. Semua kita sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus semuanya. Ya. Itu yang harus kita apa? Yang harus kita sampaikan bahwa ibadah ihram yang kita lakukan itu adalah apa? Mengkiblatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menanggalkan segala aktivitas ataupun segala, ya, perhiasan-perhiasan dunia, baik jabatan maupun harta bendanya, keluarganya dan lain-lainnya. At-tajarrud min syahwati ad-dunya. Ini poin yang harus kita fahami. Kalau kita dapati dari ihram kita. Begitupun dalam talbiyah. Ya. Bahwa wamat talbiyatu illa syahadatun ala nafsi bihadza tajarrud. Talbiyah ini juga tidaklah kita fahami kecuali apa? Bentuk persaksian atas jiwa kita terhadap apa? Sikap melepaskan diri kita kepada perkara dunia itu. Talbiyah itu adalah pengakuan diri kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Talbiyah itu adalah kesaksian diri kita atas kemahakuasaan Allah, bahwa segala nikmat, segala kekayaan, segala kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian itu hanya milik Allah. Itu yang difahami oleh kita ikhwatal iman, azani Allah. Baik. Ini di saya juga tidak berubah dari tadi slide-nya. Terus terus. Ya, setelah ini. Nah, ini tadi ihram sudah gitu ya. Kemudian tadi setelahnya talbiyah. Ya. Nah, ini talbiyah. Jadi, ibadah yang pertama tadi kita itu adalah ihram. Kemudian yang kedua ini adalah talbiyah. Di sini dikatakan, wa ma talbiyatu illa syahadatun ala nafsi bihadza tajarrud. Talbiyah yang kita lakukan Bapak dan Ibu yang muliakan Allah adalah kesaksian diri kita tentang apa? Tentang sikap kita melepaskan dari perkara-perkara dunia. Ya. Maka ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, yang itu talbiyah,
Ini adalah kesaksian diri kita. Kita mempersaksikan diri kita kepada Allah. Ya. Mempersaksikan diri kita kepada Allah. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Ya. Yang menghadap kepadamu dengan dua pakaian ini. Saya tidak ada jenderal, tidak ada kopral, tidak ada, semuanya sama pakaiannya. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, pakaian kami sama. Tidak ada raja, tidak ada ya rakyat, pakaiannya sama. Ini syahadatun ala nafsi. Merupakan kesaksian diri kita. Ya. Dengan kita melepaskan diri kita dari apa? Ya, dari simbol-simbol keduniaan tadi. Wabil tizamit ta'ati. Kesaksian diri kita untuk apa? Untuk komitmen dengan ketaatan. Iltizam at-ta'ah. Ya. Talbiyah yang kita lakukan itu, di samping itu merupakan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, persaksian kita kepada Allah juga apa? Persaksian untuk ketaatan kita. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Sami'na wa ata'na. Kami akan dengar, kami akan taati. Wa talbiyatid da'wati, dan bentuk kita memenuhi panggilan. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wal imtisali li amrillah, dan untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan talbiyah ini adalah rumzun lidzatiyati wal musaraati wal mubadarah. Ini simbol ya atau isyarat. Talbiyah itu adalah isyarat tentang hakikat diri kita itu siapa. Kita adalah makhluk. Kalimat talbiyah itu ketika dibaca oleh kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah isyarat tentang hakikat diri kita. Rumzun lidzatiyati. Man ana, siapa diri kita? Hampir dalam pelaksanaan ibadah haji itu, kita tidak akan mendapati orang yang tidak menangis. Ya, air mata itu bercucuran pada setiap orang yang menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena dia tahu zatnya dirinya. Ya. Siapa dirinya? Yang selama ini misalkan pangkatnya, jabatannya itu menjadi apa? Menjadi kebanggaan diri kita. Di sana kita satu makhluk kecil. Di tengah kerumunan 4 juta orang, kita tidak dikenal siapa dia. Siapa kita ini. Yang selama ini kalau kita punya jabatan, maka setiap orang bisa mengangkat berhormat kepada kita. Selalu tersenyum kepada kita. Di sana tidak ada. Mungkin tangan kita akan tersenggol orang. Mungkin badan kita terdesak. Mungkin juga kaki kita terinjak. Saking padatnya orang. Tapi kita di situ mengakui. Ya, itu isyarat tentang dzatiyah kita. Isyarat tentang jati dirinya kita itu sebenarnya siapa? Benar-benar kita ini hanya hamba Allah. Yang sedang menghamba, yang sedang mengais kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini talbiyah maknanya. Rumzun lidzatiyah, sebuah isyarat pengakuan akan jati diri kita itu siapa. Maka ketika kita membaca talbiyah itu bukan hanya sekedar untaian kalimat. Ya. Bahkan kadang-kadang sebagian kita itu mengiramakannya dengan nyanyian. Di tempat yang mulia, ini tidak layak oleh kita. Ya. Kita harus memahami betul bahwa talbiyah ini adalah bentuk pengakuan diri kita, kesaksian diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah atas semua perintahnya, dan mengetahui jati diri kita itu siapa. Talbiyah itu adalah jawaban terhadap pertanyaan man ana. Siapa kita dan siapa kita. Siapa saya? Man ana. Jawabannya itu adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya.
Kalimat talbiyah juga adalah al-musara'ah wal mubadarah. Simbol untuk mempercepat panggilan tersebut. Untuk itu dulu di sebagian masyarakat kita ketika ada orang tuanya memanggil kita, ya. Misalkan nama kita dipanggil, maka selalu kita mengatakan baik, ya, atau labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Kalau kepada manusia saja atau seorang anak dipanggil oleh ibunya atau oleh bapaknya, langsung dengan mengatakan baik ya ummi, baik ya abi, ya. Maka apa? Bagaimana kalau yang memanggil Allah Subhanahu wa taala? Ini sisi ibadah yang luar biasa. Dengan mengucapkan talbiyah adalah apa? Isyarat tentang jati diri kita itu siapa? Dan yang keduanya adalah isyarat kalau Allah memanggil kita maka bersegera. Nanti pada saatnya kita kembali ke tanah air. Panggilan Allah itu tidak lagi talbiyah. Tapi panggilan Allah itu dengan azan 5 waktunya. Setiap kali kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Al-musara'ah wal mubadarah ini penting. Mensegerakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah aspek ibadah dalam talbiyah yang kita inginkan. Baik, lanjut. Baik. Kemudian ikhwatal iman a'azani Allah. Setelah itu kita akan masuk dalam ibadah tawaf. Apa aspek ibadah dari perjalanan ruhiyah kita dalam menunaikan ibadah haji ini? Di sini saya simpulkan adalah apa? Wa mat tawafu ba'da tajarrudi. Dan tidaklah tawaf yang kita lakukan setelah kita melepaskan nafsu kita atau jiwa kita dari apa? Dari hawa nafsu kita. Lalu kemudian kita bertalbiyah tadi sebagai isyarat akan jati diri kita tadi, maka tidaklah tawaf itu adalah apa? Melainkan dauranul qalbi haula qudsiyatil makani wa 'azamataz zamani wa hikmatil khaliqi. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah dauranul qalbi. Tawaf itu adalah apa? Berputarnya hati kita. Ya, dauran. Ya. Bahwa hati kita ini tidak tetap pada satu keadaan. Hati kita terus berbolak-balik. Ya. Dauranul qalbi. Seperti kita tawaf dari mulai Hajar Aswad terus langsung sampai ketemu lagi Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad lagi. Dauran, mengelilingi. Maka tawaf itu adalah apa? Ya, berkelilingnya hati, berputarnya hati kita haula qudsiyatil makan, di sekitar tempat yang suci, wa 'azamataz zaman, ya, atau wa 'azamatiz zaman, dan keagungan waktu. Pertama, tempat. Bahwa Masjidil Haram, tempat yang mulia, tempat suci, di tanah yang suci. Dan waktu kita tawaf adalah waktu terlebih di bulan yang suci, ya, karena bulan haram itu ada 4, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian Rajab. Dan kita tawaf, menunaikan ibadah haji kita, menunjukkan akan apa? Azamataz zaman, keagungan, kemuliaan waktu. Ya. Pertama, kesucian tempat. Yang kedua, keagungan waktu. Kita berada di tempat yang suci, kita juga berada pada keagungan waktu yang suci. Karena kita berada di bulan-bulan haram. Lihatlah di sini pertemuan dua keadaan yang luar biasa. Ketika kita tawaf pada musim haji, pertama kita akan mendapatkan kesucian dari tempat itu. Dan yang kedua, keagungan waktu, kemuliaan waktu. Karena itu tanah haram dan bulan haram dan hari-hari yang
haram, yang suci. Terlebih di sana ada apa? Hikmatil khaliq fi da'watihi li khalqihi. Dan ada kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq yang telah menciptakan kita ketika Allah memanggil hambanya. Ya. Pada saat kita tawaf, hadirkan dalam diri kita ya kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci, di waktu yang suci, ya, bahwa Allah telah memanggil kita liyaltaqu fi hadzal makan, agar kita ini bersatu di tempat ini. Ketika kita tawaf, kita mengangkat tangan kita, Bismillahi Allahu Akbar. Kita semuanya bertemu di situ. Setiap orang yang melewati ya rukun Hajar Aswad, semuanya mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Liyatufu bil baitil atiq, agar mereka itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Waliyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Sun'ul muhib al-ha'im ma'al mahbub al-mun'im. Ya. Perbuatannya yang dilakukan orang yang sedang mencinta kepada Allah yang memberikan nikmat yang kita cintai. Ya. Alladzi tura ni'amuhu, yang nikmatnya itu bisa terlihat. Meskipun la tudraku dzatuhu, zat Allah tidak nampak. Kita lihat dalam tawaf. Hadirkan dalam tawaf kita, para jamaah yang dimuliakan Allah, itu seperti orang yang sedang kasmaran dalam sebuah cintanya kepada Allah yang maha dicintai. Bagaimana ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan saat itu kita betul-betul sedang kasmaran dalam cinta kita kepada Allah, maka lisan kita tidak mungkin kita berbicara yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang suci, di waktu yang penuh kemuliaan, ketika kita pun membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika kita membaca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Ketika kita membaca Astaghfirullahal azim. Atau ketika kita membaca ya Sayyidul Istighfar, kita membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita membaca apa saja kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang kita ucapkan dari seorang yang sedang mencinta, yang kasmaran dalam cintanya kepada Allah Al-Mahbub, yang dicintai, Al-Mun'im, yang memberikan nikmat kepada kita, yang segala nikmatnya terlihat oleh kita, terasakan oleh jiwa kita, meskipun zat Allah tidak terlihat. Kita dapati betapa orang ketika dia berada di sisi Ka'bah ini saja, itu sudah hati kita sudah menangis, sudah gemeter hati kita. Lisan kita hampir tidak bisa berucap kecuali Ya Rabb, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita tidak mungkin terkotori pada saat kita apa? Pada saat kita tawaf ini, karena kita tahu ini tempat yang suci, ya. Ini juga waktu yang agung, dan Allah yang memanggil kita untuk suruh tawaf kita. Luar biasa, ya. Dari perjalanan tawaf kita ini, ikhwatal iman, a'azani Allah. Sehingga tidak mungkin kita main-main dalam tawaf kita. Tidak mungkin dalam tawaf kita memperhatikan terus orang yang berada di hadapan kita atau samping kanan, samping kiri kita. Tapi kita betul-betul akan fokus khusyuk ketika kita tawaf. Tidak ada kalimat yang terucapkan kecuali kalimat thayyibah. Doa wirid yang kita panjatkan kepada Allah dengan tangisan-tangisan kita semuanya. Ketika kita pun membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang kita baca dari rukun Yamani hingga rukun Hajar Aswad memberikan pelajaran kepada kita. Ini yang kita minta kepada Allah. Di tempat yang suci, di waktu yang mulia, dan pada saat kita
sedang mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada tawaf. Sehingga tidak mungkin orang tawaf itu masih memikirkan dunia. Orang tawaf masih memikirkan sandalnya yang terlepas dan itu hilang. Tidak lagi mungkin terpikirkan tawaf itu di hadapan kita ada laki-laki yang gagah atau wanita yang cantik. Ya, di depan kita tidak mungkin lagi pada saat kita tawaf kita memikirkan syahwat-syahwat kita. Pelajaran tawaf yang luar biasa. Ya, dari hati yang berkeliling. Ya, hati yang terus berjalan, berputar pada tempat yang suci, pada waktu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwatul iman, a'azani Allah. Lanjut kita. Sekarang sa'i. Sebelumnya, ya, kembali lagi tadi. Nah, baik. Kita lihat ikhwatul iman, a'azani Allah. Ini gambaran orang sedang bersa'i. Ya. Gambaran orang sedang sa'i. Dari sofa ke Marwah misalkan. Ini bisa kita perhatikan. Atau dari sana misalkan. Ya, dari sana itu sofa kemudian ke sini Marwah. Wa mas-sa'yu ba'da hadzal tawaf. Tidaklah sa'i yang kita lakukan setelah tawaf kita. Dan sa'i ini berulang-ulang. Satu ke sana, nanti balik lagi ke sini, balik lagi ke sana, balik lagi ke sini. Terus seperti itu. Ya. Maka di sini adalah apa? Memahaminya bahwa tidaklah sa'i yang kita lakukan setelah tawaf itu illa taraddudu baina alamai ar-rahmah iltimasan lil maghfirah war ridwan. Yaitu apa? Berulang-ulangnya taraddud di antara dua tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari maghfirah Allah dan keridhaan Allah. Kita dari Safa menuju ke Marwah, nanti kemudian dari Marwah balik lagi ke Safa, taraddud. Apa sebenarnya yang kita cari? Yang kita cari itu adalah apa? Perjalanan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keras-kerasan kita dalam doa di sini, bukan. Bukan ingin tampil beda pada saat kita sa'i di sini. Bukan untuk memunculkan bahwa kita ini adalah jemaah haji Indonesia yang wiridannya itu bisa beda dengan wirid kalian, kata mereka. Bukan itu ikhwatal iman, a'azzani Allah. Itu tidak kita cari. Karena ketika kita membaca dari mulai ya kita berada di sofa, kita pun di situ kita akan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Pada saat itu kita turun, pada saat turun kita membaca subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Engkaulah Allah yang maha besar. Ketika kita membaca zikir itu, ya, penuh dengan penghayatan diri kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, yang kita cari itu adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ketika kita mencari
Ketika kita taraddud di sini mencari ya rahmat Allah, maghfirah Allah dan keridhaan Allah, maka sikap kita di situ itu bukan membanggakan, tapi sikap kita itu justru apa? Mengharapkan. Penuh rasa takut kita kepada Allah. Ya. Karena kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan maghfirah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Maka yang harus ada pada diri kita itu adalah apa? Penuhi rasa harap kita kepada Allah. Tidak perlu ada kebanggaan diri kita di situ. Maka sebenarnya, ya, ikhwatal iman a'azani Allah, tidak perlu kita membawa toa speaker ya untuk membimbing kita semua. Kenapa? Karena kita semua sudah paham kalimat yang diucapkan oleh kita. Subhanallah kita sudah hafal. Alhamdulillah sudah hafal. La ilaha illallah itu sudah hafal. Allahu Akbar itu sudah hafal. Kalimat itulah kalimat yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana dalam hadis. Ahabul kalami ilallah. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kalau 4 kalimat ini yang paling dicintai oleh Allah, akankah kita berpaling dari kalimat ini? Ikhwatal iman a'zani Allah. Kenapa kita masih terus mencari? Ini sudah putaran berapa apa yang dibaca. Untuk mencarinya butuh waktu. Sehingga kemudian apa? Banyak waktu yang terbuang. Karena hakikat daripada sa'i itu bukan pengucapan itu. Tapi hakikat dari sa'i yang kita lakukan sebagai ibadah ini adalah apa? At-taraddudu baina alamai ar-rahmah iltimasan lil maghfirah war ridwan. Yaitu apa? Bolak-baliknya kita ya mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau rahmat Allah sudah kita dapati, maka maghfirah Allah dan keridhaan Allah akan kita dapatkan. Dan yang kedua adalah ibtihajan biridhar rahman. Ya. Jadi yang kedua ini adalah ibtihajan biridhar rahman, yaitu kita betul-betul senang dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman. Ya. Waqtidaan bi khatti al-Mustafa al-Adnan, dan kita mengikuti telapak kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang pernah melewati Safa dan Marwa itu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak dan Ibu bayangkan ketika kita lagi tawaf atau ketika kita lagi sa'i. Coba bayangkan dalam diri kita, di bumi inilah Rasulullah manusia yang paling mulia pernah lewat. Pada saat kita di sofa, kita berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disinilah Rasulullah itu pernah berdiri menghadapkan badan beliau ke arah Ka'bah, ke arah Hajar Aswad. Lalu kemudian beliau berdoa dengan khusyuknya. Lalu kemudian turun dia dari sofa menuju ke Marwah. Begitupun para sahabat. Coba kita bayangkan, ya, betapa saat ini kita penuh kebahagiaan karena kita apa? Dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita pun mengikuti telapak kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti napak tilas akan ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastidhkaron lin nabiyyaini al-karimain. Dan ini sebagai bentuk apa? Ya, bentuk mengingatkan diri kita kepada dua nabi yang mulia. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Karena pada saat itu sebagaimana Allah firmankan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yaitu mengangkat apa? Yarfa, membangun tiang-tiang untuk Baitullah, untuk Ka'bah ini. Setelah selesai itu, maka mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kita. Pantaskah kemudian kita di sini ada kesombongan dalam diri kita? Ya. Pantaskah kemudian kita pada saat di Bukit Safa dan Marwah ini kemudian ada kebanggaan dalam diri kita di situ?
Pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengingatkan kepada kita pada saat sudah selesai membangun Ka'bah ini, maka dari lisan keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ini harus kita ingat pada saat sa'i. Begitupun di situ. Jalannya kita dari Safa ke Marwah, ikhwatal iman, ada apa? Ta'abbudan bimauqifi Hajar alaihi salam. Ini ada bentuk ibadah, ya, sebagai bentuk ibadah kita dengan apa yang pernah dilakukan oleh Hajar alaihi salam. Ya. Karena Hajar alaihi salam juga pernah melewati Safa dan Marwah. Ya. Dan Hajar mengatakan, ya, pada saat itu dalam rangka pencarian sesuatu, dikatakan air, lalu kemudian muncullah Zam-Zam di dekat Ka'bah tersebut. Ya. Dan ini sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan ketika kita nyampe di di Bukit Safa pun kita akan katakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu di antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang beribadah haji ke Baitullahil Haram, awi i'tamar, atau dia berumrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihi ma, maka ya dia harus ya melakukan apa? Tawaf di antara kedua. Maksud tawaf di sini adalah sa'i. Di antara keduanya yaitu Safa dan Marwah. Sebagai amalan yang wajib, ya, ataupun barangkali kita menunaikan umrah yang sunnah, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ikhwatal iman a'azzani Allah, isyarat yang dimunculkan dalam menunaikan ibadah sa'i yang akan kita lakukan itu adalah apa? Sa'i ini adalah isyarat kita untuk mencari rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenang istidkar, ya, mengenang dua nabi yang mulia itu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, serta dia melakukan satu ibadah yang pernah dilakukan oleh Hajar alaihissalam, alaiha assalam. Baik, ini adalah rahasia daripada ibadah-ibadah sa'i. Baik, lanjut kita. Nah, terus ya. Kemudian setelah itu ya kita berikan yang wajib, ya, atau yang rukun-rukun terlebih dahulu. Adapun yang sunnah nanti kita bisa jelaskan. Ya, seperti misalkan kita berada di tanggal 8. Tanggal 8 itu ya jemaah haji kita disunnahkan untuk mabit di Mina tanggal 8 yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Yaitu hari persiapan menjelang wukuf di Arafah. Disitulah mungkin mempersiapkan minuman, mempersiapkan makanan, karena Arafah itu tempat yang dulunya juga terpencil. Ya jauh, ya, dari kota Mekah, yang di sana tidak ada kehidupan pada saat itu. Berbeda dengan yang di kota Mekahnya. Bahkan saat ini pun kita tahu bahwa Arafah seperti tidak ada penduduk yang tetap di sana. Maka perlu persiapan orang untuk apa? Untuk wukuf di Arafah. Maka apa? Dia nginap terlebih dahulu di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Disitulah dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dari pakaiannya, dari makanannya, dari minumannya, untuk dia wukuf di Arafah. Lalu kemudian apa? Di sini dikatakan, rahasia daripada wukuf kita di Arafah, wa mal wuqufu ba'da sa'i, tidaklah wukuf setelah ibadah sa'i yang kita lakukan. Maksudnya di sini sa'i tadi, ya, kalau tawaf, sa'i, tahallul itu udah pasti, ya. Wa mal wuqufu ba'da sa'i,
illa bahdlal mahji fid dara'ati biqulubin mamlu'atin bil khasyati wa aidin marfu'atin bir raja wa alsinatin masghulatin bid du'a wa amalin sadiqatin fi arhamir rahimin fi a'dami masyhadin ala wajhil ardi fawqa jabalir rahmah wa bil qurbi minhu Allahu ta'ala yanshuru rahmatahu wa yanzilu fadlahu wa yutahhiru 'abdahu. Kita lihat di sini. Apa sih sebenarnya wukuf di Arafah itu? Wukuf di Arafah itu adalah badlal mahji fid dara'ah, yaitu mengerahkan segala ketundukan diri kita, ya, mengerahkan segala ketundukan diri kita pada titik kerendahan kita. Karena di bawah terik matahari misalkan yang panas luar biasa, dengan mengisinya apa? Biqulubin mamlu'atin bil khasyah. Dengan menghadirkan hati kita yang dipenuhi dengan rasa takut. Wa aidin marfu'atin bir roja. Dan dengan kedua tangan kita yang terangkat ke langit penuh harap. Kita bisa lihat. Ya. Wa alsinatin masghulatin bidu'a. Dan lisan-lisan kita yang sibuk dengan berdoa. Wa amalin, dengan berbagai macam keinginan yang shadiqah, yang jujur. Fi arhamir rahimin, terhadap Allah yang Maha Rahman. Fi a'dami masyadin, ya, di tempat yang tersaksikan oleh kita kemuliaannya, ala wajhil ardi, atas muka bumi ini. Fauqa jabalir rahmah, di atas jabal rahmah. Wabil qurbi minhu, atau di dekat dari jabal rahmah. Allahu ta'ala yansyuru rahmatahu, Allah akan menebarkan rahmatnya. Wa yanzilu fadlahu, Allah akan menurunkan keutamaannya. Wa yutahhiru abdahu, dan Allah akan mensucikan hambanya. Untuk itulah ikhwatal iman a'azzani Allah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kenapa wukuf di Arafah itu inti daripada pelaksanaan ibadah haji? Karena itulah puncak ibadah kita pada saat menunaikan ibadah haji, di mana kita harus mengerahkan segala kemampuan diri kita dengan hati yang terisi dengan rasa takut, tangan-tangan kita yang terangkat penuh harap, lisan kita sibuk dengan zikir dan doa, cita-cita kita semuanya kita panjatkan, keinginan-keinginan kita yang jujur dari hati kita itu kita panjatkan kepada Allah. Di hamparan bumi yang luar biasa, baik orang yang bisa berada di Jabal Rahmah ataupun tidak, karena bukan Jabal Rahmahnya di situ. Akan tetapi ketika kita berada di wilayah Arafah itu, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan menurunkan keutamaannya, karunia-Nya, dan Allah akan mensucikan, ya, kita semua dari dosa-dosanya. Itu adalah wukuf. Wukuf itu adalah penantian diri kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah wukuf di Arafah itu adalah ibadah penantian kita akan terampuninya dosa-dosa kita. Wukuf itu adalah apa? Penantian diri kita agar apa yang kita cita-citakan itu Allah kabulkan. Untuk itu orang yang sakit pun harapannya dia sembuh, maka dia datang ke Arafah dan mengangkat kedua tangannya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini. Seorang presiden, seorang raja yang sesibuk apapun, tanggal 9 Zulhijjah dia harus wukuf di Arafah. Minta pertolongan kepada Allah. Semoga kepemimpinannya itu diridhoi dan dia tidak menzolimi rakyatnya. Wukuf di Arafah itu begitu penting. Karena saat itu hati kita terisi dengan rasa takut. Tangan kita terangkat dengan penuh harap. Lisan-lisan kita sibuk dengan doa dan zikir kita. Hati kita pun memiliki keinginan-keinginan yang suci, keinginan yang jujur. Untuk itulah kita akan mendapati nanti bahwa pada saat kita wukuf di Arafah, hampir tidak ada kita mendapati kesempatan. Meskipun hanya sekedar kita ngobrol,
ataupun hanya sempat kita misalkan berbincang dengan apalagi sampai bercanda. Wallahi ikhwatal iman a'azzani Allah. Sangat mahal. Waktu setengah hari wukuf di Arafah sangatlah mahal. Itulah waktu yang termahal dalam pelaksanaan ibadah haji pada saat kita wukuf di Arafah. Itu adalah rahasia ibadah kita ya pada saat kita wukuf di Arafah. Adapun apa yang nanti kita lakukan saat kita wukuf dan yang lainnya, itu nanti pada aspek manasik hajinya. Tapi kita fahami aspek ibadah yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Rahasia yang terkandung di dalamnya itu apa? Baik, kita lanjut. Kemudian kita akan ar-ramyu. Ar-ramyu itu adalah melontar jumrah. Ya. Wa mar-ramyu ba'da hadhil khutuwat. Dan tidaklah ibadah ar-ramyu yaitu melempar batu. Ya, setelah langkah-langkah yang tadi sudah kita sampaikan dari ihramnya, dari talbiyahnya, dari tawafnya, dari sa'inya, dari wukufnya, bahkan nanti Muzdalifahnya kita, ya. Maka yang penting lagi itu adalah Pak ar-ramyu. Allati tusyriqu biha 'alal qulubi anwaru rabbiha. Di mana cahaya-cahaya Allah itu bisa menerangi hati. Dan ketika kita ramyu, melontar jumrah itu, apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Wa marramyu illa, tidaklah melontar jumrah itu melainkan ya rumzu maqtin wahtiqarin, itu sebuah isyarat kemarahan kita dan isyarat untuk apa? Menghinakan terhadap apa? Li'awamil syarr wa du'ati syarr, ya, yaitu faktor-faktor kejahatan dan penyeru-penyeru kejahatan. Pada saat kita ramyu, yaitu melontar jumrah itu, faedah yang bisa kita ambil itu adalah apa? Disinilah ya faktor-faktor keburukan terjadi dan penyeru-penyeru kejahatan itu terjadi. Karena dalam riwayat dikatakan bahwa disinilah Nabiullah Ibrahim alaihi salam diganggu oleh iblis. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya tercinta atas perintah Allah, maka di sini bisikan-bisikan kejahatan dari iblis. Apakah kamu tidak kasihan melihat ayahmu, anak yang kamu tunggu-tunggu kehadirannya, lalu kemudian ya diperintahkan oleh Tuhanmu untuk dibunuh, untuk disembelih. Di sini mulai waswas asyar, yaitu apa? Bisikan-bisikan kejahatan. Wa du'ati syar, setan pun, iblis pun muncul di situ untuk mengganggu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tentunya pada saat itu pun ya gangguan-gangguan itu terjadi pada diri manusia maupun jin, dimunculkan oleh manusia maupun jin. Mungkin pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bercerita kepada yang lainnya terdengar juga oleh yang lainnya. Wahai Ibrahim, apakah kamu tega akan menyembelih anakmu? Begitupun jin mengganggunya. Yang semua itu adalah syaitan. Ya. Untuk itulah setiap perbuatan yang jahat dan penyuruh-penyuruh kejahatan dan keburukan itu, minal insi wal jinni, baik dari kalangan manusia maupun jin. Maka apa? Wa ma aksaru syayatin, dan tidaklah kebanyakan para syaitan. Dan apa yang diperbuat banyak oleh syaitan-syaitan, al-jadirina birrajmi wal maqti fi hadhihi al-ayam. Itulah perbuatan yang sesuai untuk apa? Untuk melempari mereka dan mengutuk mereka di hari-hari ini. Ya. Jadi bahwa disitulah kemudian kita harus memberikan isyarat, pelajaran bahwa setiap ada gangguan-gangguan syaitan itu harus kita lemparkan. Ya. Apa maknanya? Harus ya kita jauhkan dari diri kita. Itulah namanya ar-rajmu. Harus kita tinggalkan, harus kita ya lepaskan.
Inna rajma ma huwa illa ramzun madiyun lisidqil azimati fi tardil hawa al-mufsid lil afrad. Bahwa melontar jumroh itu, sesungguhnya melontar jumroh tidaklah itu dilakukan oleh kita, melainkan apa? Itu isyarat secara materinya kita, secara kasat mata kita, ya, atas kejujuran tekad kita menjauhkan diri kita dari hawa nafsu kita yang merusak. Wa qatlil waswasil khannasil ma'niyyi, dan untuk membunuh was-was yang ada pada diri kita, yang telah apa? Bizar isyak, yang telah menanamkan ke ragu-raguan dalam diri kita, wa syaqqis safi, dan memecah saf barisan kita, wa tamzikil jama'at wa takhribil mustama'at, yang itu bisa mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan kita. Maka semua orang, 44 juta orang kumpul di tempat ini melontar jumroh, dan itu isyarat adalah Pak, kita melempari keburukan-keburukan kita. Ini isyarat yang bersifat kasat mata kita untuk membuktikan akan jujurnya tekad kita dalam mengusir hawa nafsu kita yang akan merusak diri kita semuanya. Itu adalah lontar jumroh. Sehingga pada saat kita melontar jumroh tidak dengan main-main. Kita sungguh-sungguh melontar jumroh tersebut. Ya, kita tidak bercanda, tidak bermain-main, tidak tertawa dan yang lainnya. Bismillah Allahu Akbar kita lemparkan. Bismillah Allahu Akbar, terus Allahu Akbar kita lemparkan. Memberikan pelajaran kepada kita harus membuang jauh-jauh ya keburukan dan kejahatan. Isyarat jumroh, ibadah melontar jumroh. Kita lanjut. Maka kemudian setelah itu, ya, ibadah yang setelahnya akan kita lakukan adalah adzabhu. Setelah melontar jumroh itu adalah adzabhu, yaitu menyembelih hewan. Terlebih kita yang haji tamattu. Haji tamattu pasti ada al-hadyu. Ya, ada al-hadyu. Ini bukan dam. Al-hadyu itu ya, itu membawa seekor kambing pada saat kita menunaikan haji tamattu. Itu al-hadyu. Ya. Kita bisa lihat ya kambing-kambing yang disiapkan. Maka di sini dikatakan wa madzabhu. Apa rahasia dari ibadah adzabhu? Yaitu menyembelih seekor kambing ini. Maka di sini dikatakan wa madzabhu, tidaklah menyembelih yaitu seekor kambing. Yang ini dikatakan adzabhu itu adalah al-khatimatu, yaitu penutup ya fi darajat taraqqi ila makanati tuhri was safa. Ini adalah penutup dari puncak ketinggian diri kita pada kesuciannya. Karena orang ketika ya dia ihram tadi ada kesucian diri kita sehingga kita menanggalkan dunia tadi. Ketika kita tawaf sama, ketika kita sa'i itu juga sama. Ketika kita wukuf di Arafah sama. Ketika kita melontar jumrah juga itu adalah apa? Seakan-akan itu adalah anak tangga yang harus kita naiki untuk mendapatkan kesucian diri kita. Penutupnya adalah apa? Adzabhu. Maka adzabhu di sini ada al-khatimah, penutup. Penutup dari menaiki tangga kedudukan kesucian diri kita. Yang isyaratnya adalah apa? Wa madzabhu illa, tidaklah adzabhu itu difahami illa kecuali apa? Iraqatu damir radhilati. Yaitu adalah apa? Iraqah damir radhila, yaitu menumpahkan darah kehinaan kita. Ya. Biyadin, dengan tangan kita, istadda sa'idaha fi bina'il fadilah. Yaitu apa? Menumpahkan darah kehinaan diri kita dengan tangan kita. Untuk apa? Ya, untuk bisa tangan kita ini membangun keutamaan.
fi bina'il fadilah. Itu yang pertama. Untuk itu, meskipun orang yang menyembelih hewan al-hadyu itu boleh memakan makanan dari daging yang ada, ya, meskipun itu dengan jumlah yang banyak sangat sulit bagi kita untuk mengambilnya, maka kita ikhlaskan, ya, daging tadi itu diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kota Mekah di sana. Tapi yang kita ambil itu adalah apa? Hikmah di balik itu. Yang kita sembelih adalah apa? Darah kehinaan diri kita. Maksudnya adalah apa? Manusia itu kadang-kadang ya dia dipenuhi oleh kesombongan. Ketika diingatkan dia turun kesombongannya, tapi ketika tidak ada mengingatkan maka meninggi kembali. Dan itu harus direndahkan. Maka menyembelih hewan ini salah satunya adalah apa? Iraqatu damir radhilah. Yaitu menumpahkan darah kehinaan diri kita untuk bisa fi bina'il fadilah dalam rangka membangun keutamaan. Wa rumzun litadhiyati wal fida, dan satu isyarat sebuah pengorbanan, ya, atau apa pengorbanan. Dan juga al-fida, yaitu adalah bentuk pertahanan kita ala masyadin, di atas satu keadaan, ya, bahwa ketika kita menyembelih hewan ini, kita ingin kehinaan-kehinaan dalam diri kita itu hilang, berubah menjadi sebuah keutamaan. Dan itu diisyarat betul-betul bisa apa? Di hadapan ini kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkannya. Seakan-akan ini merupakan apa? Kita ingin menjadi jundillahil athhar al-abrar, yaitu tentara Allah yang suci lagi baik. Inilah adzabhu. Sehingga ketika kita berbicara tentang adzabhu pun, orang yang faham tentang ya apa yang mesti disembelih, ya, yaitu hewan, maka dia tidak lagi juga berbicara tentang apa? Dia tidak lagi juga berbicara tentang berapa harga, ya, apa kambing yang ada. Kalau dia tahu bahwa keutamaannya itu luar biasa, bahwa sebesar apa yang kita korbankan dalam bentuk al-hadyu tadi, itulah kehinanya akan hilang dari diri kita dan keutamaan yang akan terus berada di kita, maka kita tidak akan pernah berbicara juga tentang masalah berapa harganya. Kadang-kadang, ya, saat ini kita bisa dengan harga 3 juta misalkan, atau mungkin kambing yang baik itu bisa 3,5 juta misalkan, ya. Dan itulah yang harus kita pilih, yang terbaik. Ya, yang terbaik. Untuk apa? Untuk menghilangkan kehinaan dalam diri kita dan membangun keutamaan yang ada pada diri kita. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan apa? Akan mengangkat derajat-derajat kita semuanya. Maka ikhwatal iman, kesimpulan yang akan kita ambil, ya, pada poin ini, ya. Kita lanjut. Maka di sini dikatakan fal hajju idzan bi syaklin mukhtasar, maka ibadah haji, ya, secara ringkasnya, bahwa anallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu laka, Allah itu, ya, seakan-akan mengatakan kepada kita, ayya abdi, duhai hambaku, ta'ala ilayya, kemarilah engkau, ya. Ini seakan-akan seperti itu. Ibadah haji itu secara singkatnya adalah apa? Allah mengatakan kepada kita, memanggil kita, duhai hambaku, kemarilah, mendekatlah kepada aku. Dan inilah ibadah haji. Berbeda dengan sholat. Sholat kita bisa di rumah kita, sholat bisa di negeri kita, sholat bisa bersama keluarga kita, sholat bisa dengan masyarakat kita, sholat bisa di hadapan kaum kita. Zakat bisa dengan harta kita di tempat kita. Puasa kita dengan meninggalkan makanan dan minuman. Akan tetapi haji
Allah katakan ta'ala ilayya. Kemarilah kamu menghadapku. Ya. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 99, wa qala inni dzahibun ila rabbi. Ya. Dan di sini Nabi Ibrahim mengatakan inni dzahibun ila rabbi, sesungguhnya aku pergi menemui Rabbku. Sayahdin, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa yakum ajma'in. Ya. Manusia itu biasa bersafar untuk berdagang. Innal insana yusafiru bidafi'i tijarah. Manusia itu biasa bersafar untuk berdagang. Wa qad yusafiru bidafi ta'allum, bersafar untuk menuntut ilmu. Wa qad yusafiru bidafil istijmami wassiyahah, dan terkadang bersafar hanya sekedar untuk rihlah dan jalan-jalan. Fal haju, tapi ibadah haji ikhwatal iman a'azani Allah, rihlatun ilallahi azza wa jal. Ibadah haji itu adalah rihlah kita, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan ta'ala ilayya, kemarilah kepadaku. Watruk maka tinggalkan apa yang kamu inginkan. Da'anka hadhihi syahwat, tinggalkan syahwat-syahwat kalian. Allati asqalat dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Wa ta'ala ilayya, dan kemarilah kamu kepadaku. Da'humumal ma'as, tinggalkanlah keinginan-keinginan hidupmu fi baladik, di negerimu. Wa ta'ala ilayya, dan kemarilah engkau menghadapku. Lihat ikhwatal iman a'azzani Allahu wa yakum ajma'in. Menunaikan ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa, bahwa ibadah haji itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua dituntut untuk apa? Untuk kita bisa sampai ke sana, dan untuk kita bisa melihat dari dekat akan Allah Azza wa Jalla, dan dari sanalah kita akan mendapatkan ketinggian derajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman pada setiap ibadah-ibadah yang ada di dalam rangkaian ibadah haji ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita, hati kita untuk terus ikhlas, ya, untuk kita senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang akan kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian manasik yang kedua, manasik series kita yang kedua tentang aspek ibadah dalam ibadah haji. Apa maksud dan rahasia pada setiap ibadah yang kita lakukan? Tentunya nanti sangat banyak sekali ya akan kita jelaskan pada saat kita juga ya, berada di tempat di sana. Maka ini sebagai gambaran utama dari apa yang bisa kita sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat dan kita kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khaira. Tafadhal. Ya Allah, alhamdulillah. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Bu Islama Imanuddin. Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah telah selesai kajian atau manasik haji yang kedua dengan judul ibadah haji. Kami informasikan kepada seluruh jamaah partisipan di Zoom meeting ini, bagi yang ingin membadalkan haji orang tuanya atau siapapun itu bisa mendaftarkan di cabang-cabang garis lurus terdekat kami. Untuk alamatnya ataupun kontaknya kami share via chat grup WhatsApp Zoom ini. Taib, kita tutup manasik manasik haji yang kedua pada kali ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa' bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.